Hari ini saya akan bercerita tentang orang-orang asing yang jatuh hati pada Indonesia dan kemudian ingin tinggal selama-lamanya sampai akhir hayatnya di Indonesia. Salah satu di antaranya adalah Robert Wilhelmus Sienke. Iya, terima kasih. Saya panggilnya Pak Robert ya. Rob saja. Anda datang dari mana? Tadi pagi dari Manado, tapi paling banyak saya tinggal di Halmahera, Maluku Utara. Terima kasih ya sudah datang jauh-jauh dari Halmahera ke acara Kikendi. Boleh tahu Anda warga negara mana? Warga negara Indonesia. Oh, ada orang Indonesia seperti orang bule ya. Ya, tentu Anda bukan asli Indonesia ya. Asli saya lahir di Rotterdam di Belanda. Ya, terakhir kali saya di sana itu mungkin ya 20 tahun lalu. Oh, jadi Anda belum pernah pulang kampung? Saya bukan pulang kampung, pulang ke Belanda di tahun 2001. Oh iya ya, kampungnya sekarang sudah di Halmahera, saya lupa sekali ya. Tapi 2001 terakhir kali saya pulang ke Belanda. Anda lebih merasa orang Indonesia atau orang Belanda ya? Saya tidak terlalu suka selfie. Saya tidak aktif di Facebook. Saya bukan orang Indonesia kan? Jadi sudah berapa lama Anda tinggal di Indonesia? Tinggal tetap sekarang 17 tahun. Anda sudah jadi warga negara Indonesia. Tentu kita semua ingin tahu mengapa sampai Anda rela melepaskan kewarganegaraan Anda sebagai warga negara Belanda untuk kemudian bertukar dengan kewarganegaraan Indonesia. Sementara kami yang di Indonesia kepingin sekali ke Belanda. Tapi sebelum Anda jawab, ada baiknya kita ikuti dulu kisah tentang Robert Wilhelmus Sienke berikut ini. Indonesia terkenal akan keindahan alam dan keberagaman budayanya dengan ribuan pulau berjejer dari Sabang sampai Merauke menjadi magnet bagi wisatawan asing untuk datang ke Indonesia. Robert Wilhelmus Sienke atau yang lebih akrab disapa Rob adalah pria asal negeri kincir angin Belanda yang datang ke Indonesia karena sering membaca literatur dan juga bertemu dengan masyarakat Indonesia yang bercerita tentang keindahan alam Indonesia. Beberapa tahun kemudian, Rob kembali lagi ke Indonesia, kali ini mengunjungi Halmahera, Maluku Utara. Rob mengaku langsung jatuh cinta dengan daerah ini. Dan akhirnya pada tahun 1997 memutuskan untuk tinggal di Halmahera dan tidak akan kembali ke Belanda. Ia pun kemudian menikahi perempuan asal Halmahera yang bernama Linda pada tahun 2005. Setelah menikah, Rob mengajukan permohonan untuk menjadi warga negara Indonesia dengan berbagai usaha dan upaya serta bantuan dari istri dan kerabatnya. Rob akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia pada tahun 2008. Tidak hanya sampai di situ, ia pun kemudian tergerak untuk berbuat sesuatu untuk Indonesia. Tahun 2011, Rob membangun sebuah resort di Halmahera Tengah, Maluku Utara yang bertujuan untuk menjaga kelestarian alam Halmahera dan juga membantu meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar dari industri pariwisata. Pria yang pernah meraih penghargaan Kalpataru tahun 2009 ini ingin mengajak masyarakat bersama-sama menjaga alam dari perusakan hutan akibat penambangan. Maluku Utara memiliki lebih dari 20 spesies burung. Salah satunya adalah burung bidadari, yang terancam punah jika habitatnya tidak dilindungi. Harapan saya, suami saya jangan pernah berhenti memberikan pengenalan kepada masyarakat Halmahera dan masyarakat luas yang ada di Indonesia betapa pentingnya konservasi alam yang ada di Indonesia, baik di laut maupun di hutan. Mari mencintai alam yang kita punya, bahwa alam yang kita punya itu
ada untungnya. Jika kita simpan hari ini, maka untungnya untuk masa akan datang. Mari Mr. Rob, jangan pernah takut untuk berbuat yang terbaik untuk bangsa ini. Selain itu, berbekal pengalamannya sebagai guru, Rob bersama istri mendirikan PAUD dan yayasan pendidikan yang diberi nama Sawai Ekowisata yang terletak di Desa Sawai Itepo. Hal ini ia lakukan karena masih banyak warga di sekitar tempat tinggalnya yang masih belum bisa membaca dan menulis. Kedepannya, pria yang mendapat kepercayaan dari masyarakat menjadi kepala kelurahan di Pulau Lembe ini ingin memberikan lebih banyak kontribusi untuk negeri tercinta Indonesia. Ya. Banyak sekali kegiatan Anda untuk pemberdayaan masyarakat di sana. Tapi sebelum masuk ke cerita itu, saya ingin tahu dulu, kapan Anda memutuskan untuk datang ke Indonesia? Oh, keputusan sudah lebih dulu tapi tidak ada uang. Jadi, saat itu masih tiket lebih mahal daripada kalau banding Iya, sekarang. pesawat masih sedikit sekali. Sulit juga kalau berjalan. Jadi sebenarnya keinginan ada tapi Anda belum. Jadi pertama kali sebagai turis di tahun 88. Kemana itu? Pertama ke Java, Sumatera, Bali. Nah, lalu kapan Anda datang ke Halmahera dan kemudian jatuh hati pada Halmahera? Kalau tidak salah 89. Saya ke Sulawesi, karena semua orang terkenalkan dengan Manado, Bunaken. Saya juga penyelam, jadi suka menyelam. Dan di sana ada orang cerita mengenai bangkai kapal di Halmahera, di Teluk Kau. Jadi itu alasan pertama pada ke Halmahera, dan saya langsung kaget sekali karena ya saat ini, sekarang masih ada banyak yang cantik, tapi saat itu Halmahera belum disentuh, tidak ada jalan, tidak ada apapun. Lalu kapan Anda merasa inilah tempatku untuk tinggal, bahkan selama-lamanya? Mulai kapan itu? Mungkin cerita sedikit aneh, tapi waktu kerusuhan di Maluku Utara, saya tinggal di sana. Dan selalu saya pilih yang salah di tempat yang salah. Jadi tetap saya pengalaman dengan rusuh di sana. Sesudah saya ke Belanda, tahun 2001, 1 bulan. Tapi juga terlalu rindu. Dan sesudah saya pikir, ya kalau saya di situasi yang paling buruk masih rindu, ya lebih baik saya pindah saja ke Indonesia tetap. Tapi kenapa Halmahera? Kenapa bukan Bali? Kenapa bukan Papua? Pertama, alam di sana paling cantik benar. Masih. Alamnya atau perempuannya? Itu alam kan? Oh, itu alam. Ya, Bukan? kecantikan alamiah. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy, dan tamu kita masih dengan Pak Robert Wilhelmus Sinke, atau biasa dipanggil Rob, tapi saya panggil Pak Rob aja ya. Pak Rob, waktu pertama Anda datang ke Halmahera, banyak orang curiga. Ya, salah satu kecurigaannya adalah Anda hendak menaikkan bendera Belanda di sana. Ya. Kenapa sampai orang-orang curiga bendera Belanda mau dinaikkan di sana? Mungkin karena ada bendera dia mirip untuk kapal selam kau menyelam, ada kode kan, supaya orang tahu ada orang menyelam. Padahal sering orang lain tidak tahu, tapi yang penyelam tahu. Saya tahu, ya mungkin karena dia juga ada merah dan putih, dan mungkin ada cahaya biru di belakang atau apa, mereka pikir itu sudah bendera dari Belanda atau apa, saya tidak terlalu mengerti. Tapi saya bisa mengerti mengapa masyarakat kurang mengerti dulu. Tapi mengapa ada orang gila mau sendiri, mau bayar orang lain padahal untuk menyelam. Kalau tidak ada cari harta karung atau cari ikan. Jadi mereka curiga ya? Ya, mereka tidak mengerti kan mengapa ada orang bule lain mau bayar masuk di laut. Mereka tidak sadar ada binatang tidak bisa dapat di luar Halmahera yang spesies endemik. Mereka tidak juga sadar alam cantik begitu dan indah. Tapi sekarang, dan itu saya juga senang bisa di program ini, masyarakat jauh lebih percaya diri. Dan mereka juga mengerti, ya benar terus ada orang Amerika, Jepang, Taiwan, Eropa masuk di mereka punya wilayah. Jadi mereka tidak rasa terlalu, ya minder lagi, tapi mereka juga rasa bangga apa mereka punya.
Orang asing sekarang sudah terbiasa di sana, masyarakatnya juga sudah bisa menerima Ya, tapi mereka mereka ya. juga rasa itu artinya ada yang khusus di sini yang khas mengapa orang asing mau berjalan ke sini. Jadi juga itu paling penting kalau orang tidak percaya diri, mereka juga tidak terlalu peduli anak ke sekolah kan. Mengapa kan kita sudah di sini sampai mati di sini. Iya. Tapi Anda juga pernah dicurigain mau menjual tanah itu untuk perusahaan pertambangan. Sampai acara dari pahlawan untuk Indonesia di Jakarta masih ada jurnalis juga tanya bagaimana orang bule punya mata biru, punya kepentingan apa di sana. Sampai mencuriga saya dibayar oleh CIA atau oleh siapa, Intel atau ya. Tapi itu, tampang Anda CIA sih ada atau ya. saya ya. Nah ada mikrofon padahal. Kembali ke soal tadi kita lihat Anda mendirikan PAUD, pendidikan anak usia dini di sana ya, semacam TK. Bagaimana ceritanya kok Anda mendirikan PAUD di sana? Anda dan istri ya? Jadi ya mulai kena marah padahal, mulai kena jengkel bagaimana di sana orang bukan bodoh. Saya paling marah kalau orang bilang, oh ini kampung yang bodoh. Bukan bodoh, tidak punya kesempatan ke sekolah. Itu berbeda jauh, ada banyak pintar sekali. Tapi 70% dari orang sudah tua benar tidak tahu tulis, tidak tahu baca. Karena dulu wilayah ini terisolir sekali, tidak ada jalan. Lalu apa yang Anda lakukan bersama istri? Nah, pertama kita pinjam satu kelas dari SD dan cari, ada guru padahal di kampung itu yang lucu, ada orang punya sertifikat untuk guru. Tapi Pemda tidak pakai, jadi kita bayar gaji, dan berkumpul anak, dan berkumpul barang, dan mulai. Dan sekarang kita bangga karena ada bikin bangun sendiri, dan mudah-mudahan bulan depan sudah buka. Ini sekolahnya. Saya tahu selalu harus hati-hati berbicara di depan umum, tapi semua orang bisa berpikir mengapa dulu tahun 2005 masih ada 900 izin untuk tambangan, sesudah di tahun 2014 ada 10.000. Astaga, ini mudah-mudahan Menteri Lingkungan Hidup kita dengar itu ini ya. Sekarang, itu sudah di bawah Presiden SBY, dia sadar sekali apa terjadi kalau kasih kewenangan ke Pemda untuk kasih keluar izin pertambangan, itu dari dulu salah sekali. Kalau kita lihat kembali ya, dengan kondisi yang ada sekarang, dengan keberadaan Anda, terus kemudian Anda memberdayakan masyarakat, mendidik masyarakat, apa perubahan yang paling terlihat pada masyarakat? Lebih percaya diri, lebih bangga dengan apa mereka punya. Orang di sana ada banyak suku. Suku paling besar mungkin suku Sawai. Tapi ada Tobelo, ada Kau, ada Gorontalo, Galela. Kalau lihat sejarah dari mereka suku bangga, ya, bangga, orang lain takut sama mereka. Tapi sesudah, ya seperti lupa sejarah sendiri. Karena kalau lihat kiri kanan, bukan kasih salah sama Pak Andi, tapi waktu listrik masuk di desa-desa, tidak pernah ada orang juga di TV mengajar masyarakat. Jadi tiba-tiba ada TV. Mereka tidak bagi apa sinetron, apa iklan, apa berita. Jadi kalau ada orang kasih tunjuk anak makan mie instan terus dia sehat dan pintar, anak semua mau makan mie instan. Dan orang tua rasa salah kalau tidak bisa beli. Walaupun di sana ada ikan, ada sayur, semua buah-buah. Ada dampak negatif juga ya dengan masuknya listrik, kemudian anak-anak nonton TV, dan kemudian ada perubahan perilaku di sana ya. Saya mau ke Romo Frans Magnes Suseno dulu ya. Terima kasih. Silakan. Iya. Cerita sedikit. Anda jadi warga negara persisnya tahun berapa? Saya mendapat kewarganegaraan tahun 77. Sementara Anda sendiri masuk Indonesia tahun berapa? Saya masuk Januari tahun 61. Sekarang umur Anda berapa? Saya sekarang 79. Romo Magnes, kenapa Anda kok memutuskan jadi warga negara Indonesia? Padahal di Jerman pasti hidup Anda akan lebih enak.
Saya kan datang ke Indonesia tahun 61 karena sebetulnya terdorong untuk membantu gereja di sini. Sudah ada beberapa Romo asal Jerman bekerja di sini dan menulis surat yang bagi saya memberi semangat. Umur berapa waktu itu ya? Saya 24 tahun waktu itu. Umur yang sangat enak untuk datang ke negara baru. Saya belajar 13 bulan bahasa Jawa. Bahasa Jawa dulu. Sakit toh panjenengan. Sakit segede-segede. Baru sesudahnya bahasa Indonesia. Lalu ya saya mulai kerasan. Sebenarnya saya mulai kerasan tahun 64, tahun 70 saya mengajukan permohonan menjadi warga negara, butuh 7 tahun sampai akhirnya Sesudah 7 tahun baru Ya. dikasih. Ya. Tapi sesudah itu menyesal atau tidak sekarang ini jadi warga negara Indonesia? Oh, saya tidak pernah menyesal. Saya secara pribadi tidak pernah mempunyai pengalaman negatif. Jadi oleh segala macam orang dari segala macam latar belakang agama, saya kok selalu diperlakukan dengan baik. Itu sangat mendalam perasaannya. Terhadap Indonesia. Saya ini kadang-kadang melihat Romo Magnis ini aneh. Karena Anda ini kan tetap aja orang asing ya walaupun warga negara Indonesia. Berkali-kali dalam membahas satu persoalan terutama korupsi politik, Anda berani sekali berbicara keras. Apa Anda nggak takut? Mungkin begini, saya tidak takut sama sekali. Saya juga belum pernah diancam, dikritik. Ya, tentu saja. Kalau saya mengkritik, orang lain juga boleh mengkritik saya, ya itu jelas. Tetapi saya sebetulnya mulai bicara karena selalu diminta. Diminta bicara oleh mahasiswa, diminta bicara oleh akademisi atau macam-macam. Ya saya bicara, saya berpendapat bahwa mungkin di dunia ini orang tidak terlalu banyak tetapi terlalu sedikit bicara. Kalau saya bicara salah ya saya kan dikoreksi, nggak apa-apa. Tapi kalau saya melihat sesuatu yang menurut saya perlu diperingatkan dan saya diam, sebetulnya nggak benar. Dan saya dalam situasi yang enak, saya jadi dosen, guru besar, ya kalau saya lalu tutup mulut gimana, apa nggak malu, itu mungkin lah. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Ki Candy dan topik kita kali ini adalah orang-orang asing atau orang-orang bule yang mencintai Indonesia bahkan rela melepaskan kewarganegaraan mereka untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan sudah ada Romo Magnis Suseno di sini dan juga Robert Wilhelmus Sinke. Romo Magnis, Anda tadi menyatakan bahwa Anda sampai detik ini tidak pernah menyesal sudah memutuskan untuk menjadi warga negara Indonesia. Boleh tahu nggak apa harapan Anda terhadap bangsa Indonesia ke depan? Sebetulnya harapan saya agar Indonesia semakin melaksanakan cita-citanya. Saya mengharapkan Indonesia mau saling menerima, itu yang paling penting, kita saling menerima. Indonesia itu berbeda dari Sabang sampai Merauke, hanya bisa bersatu kalau kita bersedia saling menerima dalam perbedaan. Itu sebuah seni. Saya juga mengharapkan bahwa bangsa ini membuat nyata yang jelas ada di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Bangsa Indonesia mesti solider. Solider berarti solider dengan orang yang kurang beruntung, yang ekonominya lemah. Jadi jangan Indonesia terbagi dua, 40% itu maju-maju terus, bangsa mol-molan.
dan sisanya ya tetap susah. Bangsa ini akan bagus kalau orang kecil juga melihat bahwa bagi anaknya ada masa depan yang lebih baik. Ya. Kalau orang Halmahera, apa harapannya? Nou, ada dua, boleh? Oh boleh. Pertama pendek sekali. Saya harap masyarakat benar merdeka kalau sudah berhenti rokok. Masyarakat harus merdeka dari rokok. Iya, itu pendek saja. Bisa cerita panjang tapi cukup. Hal lain, saya rasa mungkin semua orang sudah pernah lihat Spider-Man. Dan yang kata yang legendaris, with big power also comes great responsibility. Dan saya pernah tanya sama pejabat, karena saya jengkel. Kalau yang punya kuasa bisa di swasta, bisa di perusahaan, bisa di pemerintahan. Kerja sia-sia saja, ya, berpikir kepentingan sendiri saja. Itu tidak berbeda dengan langsung mencuri orang punya makanan. Ya. Jadi mereka tidak rasa salah, tapi harus rasa salah sekali. Walaupun tidak korupsi, tidak pencuri. Tapi kalau menerima bertanggung jawab, tapi sesudah terlalu malas, itu sama pencuri, sama tidak ada undang-undang saya tahu, tapi harus ada padahal. Kalau kurang berfungsi, tidak mau kerja, membuka proyek-proyek saja supaya di sana 10%, di sana 10%, proyek tidak ada guna. Itu sama langsung, tidak lebih baik daripada toki pintu, ambil orang punya piring. Baik. Terima kasih Pak Rob, terima kasih Romo Magnis sudah bersama kami. Itu tadi Romo Magnis dan Pak Robert Wilhelmus Sinke menceritakan pengalamannya sebagai orang asing yang sudah menjadi warga negara Indonesia. Dan tamu kita berikutnya adalah orang yang juga sudah puluhan tahun berada di Indonesia, sudah membantu banyak sekali pemerintah Indonesia. Tapi bagaimana nasibnya saat ini? Mari kita sambut Hywel Coleman. Iya, Pak Hywel, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak. Sudah datang. Silakan duduk. Terima kasih. Pak Hywel, Anda orang apa ya? Paspor saya paspor Inggris, Tapi hati saya di Indonesia. baik, sebelum kita lanjutkan, kita simak dulu liputan mengenai Pak Hywel berikut ini. Hywel Coleman adalah pria berkebangsaan Inggris yang sudah lebih dari 40 tahun menginjakan kaki di Indonesia. Kecintaannya akan Indonesia membuatnya selalu kembali ke negeri ini. Pertama kali datang ke Indonesia tahun 1972, Hywel bergabung dalam Voluntary Service Overseas, yaitu sebuah yayasan yang mengirim anak-anak muda Inggris untuk mengajar bahasa Inggris di negara lain. Saat itu, Hywel baru lulus dari Oxford University, Inggris. Saat ini, pria berusia 66 tahun ini berprofesi sebagai ahli bahasa, peneliti, dan juga penulis. Kepeduliannya pada dunia pendidikan di Indonesia membawanya melanglang buana ke berbagai pelosok di negeri ini. Hywel melihat bahwa kesadaran masyarakat Indonesia dalam menggunakan bahasa ibu masih sangat kurang. Untuk itu, ia tergerak untuk memupuk kecintaan terhadap bahasa Indonesia sejak usia dini. Tahun 2001, Hywel bergabung dengan Kementerian Pendidikan Indonesia sebagai konsultan dalam proyek pengembangan sekolah dan proyek pengembangan mutu guru di Indonesia dengan membantu sekitar 4.000 sekolah tingkat SD dan SMP, terutama sekolah-sekolah miskin di pelosok Indonesia. Hingga kini, Hywel banyak menjalankan proyek-proyek dari Kementerian Pendidikan untuk memajukan dunia pendidikan di Indonesia. Keinginannya untuk melepaskan kewarganegaraan Inggris kemudian berubah jadi warga negara Indonesia itu kayaknya tekadnya sudah bulat ya.
Pak Hywel adalah aset untuk Indonesia. Jadi harapan saya, kalaupun ada hal-hal yang perlu dilanjutkan untuk diselesaikan, mohon mudah-mudahan pemerintah bisa memberikan jalan kepada Pak Hywel untuk bisa memperoleh kewarganegaraannya. Hywel mengaku sudah lama sekali berniat untuk menjadi warga negara Indonesia namun belum berhasil. Kenyataan tersebut tidak membuatnya patah semangat. Dirinya mampu menyesuaikan diri dan menyatu dengan warga sekitar. Kedekatannya dengan masyarakat juga membuat Hywel peduli dan terlibat dalam kerukunan bertetangga dan Karang Taruna kampung setempat. Anda pertama kali ke Indonesia itu tahun berapa? Pertama kali tiba di Indonesia bulan September tahun 72. Ngapain Anda waktu itu? Saya ditugaskan ke sini untuk mengajar bahasa Inggris di lingkungan Departemen Kesehatan. Oh, yang menugaskan siapa? Ada yayasan untuk sukarelawan Inggris, anak-anak muda yang mau bekerja di negara-negara yang sedang berkembang. Jadi saya melamar, saya ingin ke India. Tadinya mau ke India? Ya. Terus? Ada masalah antara pemerintah Inggris dan India, jadi saya nggak boleh. Jadi mereka, yayasan itu menawarkan negara berikutnya dalam daftar, India, Indonesia. Oh, Anda tahu waktu itu Indonesia di mana? Tidak tahu sama sekali. Indonesia di mana? Umur berapa itu? 23. Oh, hampir sama ya? Iya. Dengan Romo Magnes. Oke, terus? Terus sampai waktu ada tawaran itu, saya langsung bilang, iya saya mau. Terus saya ke perpustakaan, saya cari atlas Indonesia itu di mana. Oh, gitu. setelah Anda mau... Jadi sesudah memutuskan baru di mana ini? Iya. Saya lihat, Pulau Jawa, saya pernah dengar, Pulau Sumatera, pernah dengar. Gitu. Jadi waktu ke Indonesia pertama kali kemana? Bengkulu. Bengkulu? Bengkulu. Tunggu dulu, kenapa tepuk tangan riuh rendah? Bengkulu? Waduh. Ya, boleh yang dari Bengkulu berdiri? Kita mau lihat orang Bengkulu. Wow. Baik, terima kasih. Terus di Bengkulu Anda ngapain? Saya mengajar bahasa Inggris, terutama untuk dokter-dokter yang ada kesempatan untuk belajar ke luar negeri, tetapi bahasa Inggrisnya belum cukup. Terus dari Bengkulu kemana lagi? Oh, pindah-pindah. Dari dalam proyek yang sama, Bengkulu, Lombok, Lampung, Palembang, Kendari, Banda Aceh, Pekanbaru, Bangkinang. Waktu Anda datang ke Indonesia, apa yang membuat Anda paling terkejut atau paling kaget atau shock? Wah, banyak sekali. Komunikasi, saya tidak bisa berkomunikasi sama sekali. Bahasa Indonesia nggak ngerti? Sama sekali, satu kata pun saya tidak tahu. Makanan bagaimana makanan? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Dari awal tidak ada masalah. Sangat cocok. Oh, oke. Saya pikir orang Inggris kena sambal kan pusing gitu ya. Nggak ada masalah itu ya? Mungkin perutnya perut Indonesia juga. Anda pernah jadi dosen ya? Iya. Di mana? Ya di Cepu itu, di Akademi Minyak dan Gas Bumi. Kemudian di Makassar, 4 tahun di Makassar, di Unhas, Universitas Hasanuddin. Sebagai? Dosen bahasa Inggris. Jadi selama Anda mendatangi daerah-daerah Indonesia, itu berapa lama? Dari tahun 72 sampai 84 saya di Indonesia. Kembali ke Inggris menjadi dosen di sana. Agak lama di sana. Kemudian setelah sekitar 15 tahun di sana, saya sudah merasa kangen banget sama Indonesia. Jadi saya kangen banget. Jadi saya mengundurkan diri dari universitas di sana. Teman-teman semua heran, kenapa sudah dapat
posisi di universitas yang cukup terkenal, masa depannya bagus. Kenapa mau mengundurkan diri? Ya. Apa yang paling Anda kangeni waktu itu sehingga Anda nekat kembali lagi padahal kondisi Anda, posisi Anda di sana bagus? Apa yang paling Anda rindukan? Orangnya. Orangnya. Apa hebatnya orang Indonesia? Apa yang istimewa dari orang Indonesia? Agak sulit untuk dijelaskan, tetapi saya merasa sorry, sedikit emosi. saya merasa kalau di sini, kalau bergaul dengan orang Indonesia sangat luar biasa, sangat enak sekali. Ada perhatian, kepedulian, kepekaan dari orang Indonesia terhadap orang lain yang belum pernah saya temukan di negara-negara lain. Saya sudah banyak berkunjung ke negara lain, banyak ketemu dengan bangsa lain, tapi beda di sini. Pak Haiwal, kalau kita lihat tadi bagaimana Anda dari umur 23 tahun Anda sudah datang pertama kali ke Indonesia. Kemudian dengan semua apa yang Anda lakukan, terutama di dunia pendidikan, membantu pendidikan bangsa Indonesia. Agak aneh kalau kemudian Anda ingin jadi warga negara Indonesia, tapi sampai detik ini Anda belum mendapatkan kewarganegaraan. Belum. Iya. Tapi kalau boleh tahu sekarang umur Anda berapa? 66. Bahkan saya dengar Anda sudah menyiapkan makam Anda sendiri untuk katakanlah perjalanan hidup Anda berakhir di Indonesia. Saya sudah pesan sama teman-teman, udah kasih tahu mereka di mana saya mau ditempatkan nanti. Rumah masa depan Anda udah jelas di mana ya? Iya. Menarik karena itu berarti Anda ingin juga dimakamkan di Indonesia. Insya Allah. Gitu. Jadi sama sekali tidak ada keinginan untuk balik ke Inggris. Tidak. Baik, menarik karena saya pertama kali kenal Pak Haiwal beberapa tahun yang lalu dan yang memperkenalkan ada di sini Pak Udaya. Nah, Pak Udaya boleh berdiri Pak Udaya. Iya. Pak Udaya ini tokoh pendidikan juga, punya sekolah, punya komitmen yang tinggi pada dunia pendidikan dan karena itu bertemu dengan Pak Haiwal ya. Seberapa lama perjuangan Anda untuk menjadi warga negara Indonesia? Dari tahun berapa Anda terpikirkan untuk menjadi warga negara Indonesia? Saya tidak ingat persis, tapi kira-kira sekitar tahun 2000 mungkin. Nah, pada waktu saya mengundurkan diri dari universitas di sana, kembali ke Indonesia tahun 2001, saya sudah tahu harapan saya akan tinggal di sini untuk selamanya. Tapi saya agak bingung caranya bagaimana. Selama itu kalau saya bekerja, saya dapat visa kerja, jadi tidak ada masalah. Tetapi saya tahu akan suatu saat saya tidak bisa bekerja lagi mungkin. Jadi caranya bagaimana supaya saya bisa menetap, satu-satunya jalan ya dengan masuk WNI. Dan ya saya sudah merasa bagian dari Indonesia. Ki Hajar Dewantoro pernah mengatakan seseorang apabila dia merasa bahwa dia adalah orang Indonesia, harus diakui sebagai orang Indonesia tanpa melihat apakah darahnya Cina atau Belanda atau Jawa. Jadi saya terinspirasi oleh ungkapan Ki Hajar Dewantoro itu. Jadi saya mulai tanya-tanya, minta informasi dari teman-teman. Pernah ada yang menawarkan jasa untuk mengurus kewarganegaraan. Pada waktu itu saya masih kerja di Kementerian Pendidikan. Dan orang itu setelah beberapa lama dia datang ke saya lagi, dia bilang maaf, saya tidak bisa. Alasan tidak bisa? Tidak jelas. Dia bilang dia sudah ketemu dengan seseorang dan orang tersebut mengatakan mustahil.
Setelah apa yang Anda lakukan ini, apakah Anda tidak jelaskan bahwa Anda sudah melakukan banyak hal untuk bangsa Indonesia? Itu tidak cukup. Ternyata tidak cukup. Oh, saya tahu cara yang paling cepat itu lewat mana? Jadi Anda jadi pemain sepak pemain bola. bola. Anda baru sampai di bandara sudah dikasih kewarganegaraan. Iya. Masih kuat jadi pemain sepak Sorry. bola. Sedih ya kita lihat orang seperti Pak Haiwal yang sudah mengabdi untuk bangsa Indonesia, tapi untuk menjadi warga negara tidak bisa. Orang yang baru datang hanya karena olahraga dan belum tentu nasionalismenya tinggi, sudah dinaturalisasi. Tapi nggak apa-apa Pak Haiwal, Tuhan mendengar percakapan kita ini. Lalu upaya Anda sekuat apa waktu itu? Ya, jadi kemudian saya mulai menggunakan, setelah saya tidak bekerja lagi di kementerian, saya tidak bisa memperoleh visa kerja, saya memakai visa lansia sekarang. Visa lansia yang berlaku selama 1 tahun dan harus diperpanjang setiap tahun. Waktu itu saya belum mengerti peraturan bagaimana. Terus saya cerita dengan seorang teman, Profesor Fuad sangat peduli seperti Pak Udaya, sangat memperhatikan saya. Dan dia memperkenalkan saya dengan seorang mantan pensiunan pejabat di imigrasi. Dan dari orang itu, saya memperoleh fotokopi peraturan semua. Jadi baru pada saat itu saya bisa mengetahui peraturannya begini. Dan setelah saya mempelajari, saya pikir sebenarnya saya sudah memenuhi persyaratan. Peraturan intinya kita harus berada di sini selama 5 tahun berturut-turut atau 10 tahun berturut-turut. Anda sudah lebih. Sekarang sudah 26 tahun menetap. Jadi saya kembali lagi ke agen itu. Dia mengatakan, nah saya tidak tahu gimana ini. Dia mengatakan bukan 5 tahun berturut-turut dengan jenis visa yang sama. Dari instansi yang sama. Berarti setiap ganti instansi mulai lagi dari nol. Itu kayak di pompa bensin ya. Kita mulai dari nol ya Pak. Baik, jadi upaya Anda sebenarnya sudah cukup besar ya, cukup kuat. Tapi faktanya sampai sekarang nggak dapat. Dan kita akan ikuti terus kisah tentang Pak Haiwal. Dan ada satu lagi orang bule yang akan menjadi tamu kita. Siapa dia? Saya akan segera kembali. Pak Haiwal, sebagai orang Inggris yang kemudian tinggal lama di Indonesia dan merasa menjadi orang Indonesia, bagaimana penerimaan masyarakat di sekitar Anda? Anda merasa diterima nggak di Indonesia ini? Sangat. Ukuran sangat itu dari mana? Setiap saya keluar dari rumah, orang senyum. Jadi Ya bisa aja karena Anda lucu. setiap naik taksi, supirnya mau ngobrol, mau diajak ngobrol. Kalau naik taksi di London, mana mau. Saya dengar Anda pernah dapat penghargaan dari Ratu Elizabeth. Iya, betul. Untuk apa? Sebenarnya kita tidak dikasih tahu. Hanya ada 3 kata, 4 kata. For services to education in Indonesia. 6 kata. Nggak, kalau begini kita merasa betul-betul udah jadi orang Indonesia. Dari 3 jadi 4, 4 jadi 6. Itu Indonesia banget itu. Itu jasa Pengabdian pendidikan di Indonesia. Ya, kira-kira. Di Indonesia. Di Indonesia. Ratu Elizabeth yang ngasih ke Anda karena Anda punya pengabdian di Indonesia. Saya tidak tahu, sampai sekarang saya tidak tahu siapa yang mengusulkan. Tapi sebelum kita lanjutkan lagi, karena ada cerita yang menarik juga dari Anda, bagaimana kalau kita panggil satu orang asing lagi, tapi namanya Mas Wahyu Suparno Putro. Monggo. Ya. Mas Wahyu menopo kabaripun? Apik-apik, matur nuwun. Wahyu Suparno Putro.
Dari mana nama Wahyu Suparno Putro? Bisa dijelaskan? Waktu saya mualaf tahun 99, alhamdulillah, dua orang tua angkat di Jogja mau memberikan satu nama. Maka itu bapak saya mau memberikan nama Muhammad Wahyu Suparno Putro. Artinya bapak saya namanya Suparno. Ya, J, pinter. Nah itu waktu itu. Ini bule nggak bener ini, kacau. Mas Andi, saya udah omong dari dulu, saya bukan bule, saya Pak Le. Oh iya Pak Le. Masih. Monggo. Anjay, syukran. Ini orang tua saya memberikan nama Muhammad Wahyu Suparno Putro, tapi saya merasa karena baru mualaf membawa nama Muhammad itu berat sekali. Maka itu saya menjanjikan kepada bapak saya kalau nanti saya umroh atau naik haji itu saya mau menambahkan Muhammad. Belum. Jadi Anda masih pakai Wahyu. Ya, Wahyu. Suparno itu nama bapak, Putro itu anaknya. Anaknya, betul. Oh. Tabat cerutu. Anda berasal dari mana? Saya lahir di Skotlandia, besar di Australia, dan lebar di Indonesia. Udah berapa lama Anda sebenarnya di Indonesia? Kalau sebenarnya itu ada 21 tahun, tapi domisilinya dengan visa kitasnya itu dari 97, berarti berapa tahunnya? 18 tahun. Terima kasih. Jadi profesi Anda apa sekarang ini? Sekarang ya masih nyapu sini, nyapu sana. Tampil sini, jatuh sana. Ya sedikit-sedikit ya, ada acara yang kami bikin sendiri untuk di luar negeri. Ya masih kadang-kadang masih tampil masih. Nah, apakah benar Anda sebenarnya ingin juga menjadi warga negara Indonesia? Memang dari dulu hanya itu yang saya harap sebelum saya juga ajalnya sudah datang. Insya Allah. Insya Allah. Apa yang Anda lakukan untuk memperjuangkan supaya Anda bisa jadi warga negara Indonesia? Sebenarnya tadi kita sedikit ngobrol ya, di mana mungkin kisah kami agak sama. Di mana ngobrolnya pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa bule? Tadi apa? Lupa. Kayaknya bahasa Indonesia karena ini memang nggak bersumsi bahwa bisa bahasa Inggris ya kan? Itu langsung bahasa Indonesia. Oh, tapi lebih senang pakai bahasa Indonesia ya? Iyalah, bahasa cinta kita. Oke, terus apa yang Anda bicarakan waktu itu? Ini kisah kami agak sedikit sama karena mungkin beda dengan bapak-bapak yang tadi. Kami ingin mengajukan permohonan perorangan, bukan karena ada disponsori oleh istri atau pasangan. Maka itu selama ini mentoknya di situ, di mana itu sistemnya belum memungkinkan. Tapi saya merasa kalau saya benar-benar mau menjadi orang Indonesia dan saya benar-benar mau membuktikan cinta saya kepada Indonesia, saya juga harus bersabar atas undang-undang atau peraturan yang telah ada. Menunggu sampai ada kesempatan, kalau tidak ada ya sudah, saya harus bersabar. Kalau tidak, itu seolah saya merasa kepentingan diri sendiri lebih penting daripada bangsa ini, dan itu tidak boleh. Jadi itu bentuk kecintaan Anda pada Indonesia adalah bersabar. Bersabar, ya, menunggu kesempatan. Tapi mengapa ya Anda ingin jadi warga negara Indonesia? Semua orang yang ada di hati saya ada di sini. Itu dua orang tua angkat saya di Jogja, serta adik-adik. 3 anak angkat saya yang saya besarkan sampai satunya sudah menikah. Insya Allah tahun depan satunya lagi mau menikah. Satu lagi di pesantren. Semuanya dari usia SD. Maka itu mereka anak-anak jalanan atau anak jalanan? Anak-anak jalanan. Ya. Yang menjadi benar-benar keluarga saya, menjadi orang yang saya benar-benar cinta sepenuh hati. Dan itu kalau melepaskan dari Indonesia, saya merasa saya kehilangan keluarga saya, kehilangan semua yang ada di hati saya. Kalau di Indonesia juga ini kalau dalam
20-an tahun seperti ini berada di sini, itu pasti sudah merasa seperti sudah menjadi orang Indonesia. Dimana kadang-kadang saya sendiri sudah lupa. Nih saya pernah kejadian ngomong, kalau orang kita gimana? Saya bukan orang kita ya. Tapi kadang-kadang saya lupa bahwa saya bukan orang Indonesia. Iya. Itu lupa bahwa Anda juga fisiknya bule gitu ya. Pak Le maksudnya. Ya, tapi saya nggak lihat ke sini kan, saya lihat dari sini keluar. Maka itu saya juga tidak melihat bahwa ini orang Indonesia beda dengan manusia lain, tidak sama sekali. Orang Indonesia sama-sama luar biasa. Orang Indonesia saya itu kadang-kadang masih terharu dengan ini kebaikan dan kelakuan orang Indonesia, prestasinya, dengan kalau duduk ngobrol dengan orang itu sering mendapatkan inspirasi di mana orang membuat saya benar-benar hidup di mana itu belajar sesuatu yang mungkin berbeda, belajar sesuatu yang tidak saya tahu sebelumnya, belajar seperti Bapak tadi itu untuk berbaur dengan lingkungan lain sebagainya. Itu membuat hidup sehari-hari sangat bermakna. Betul? Betul sekali. Betul, sangat bermakna. Ke Pak Haiwel, kalau tadi Mas Wahyu itu mengatakan dia bersabar. Salah satu tantangan yang dihadapi adalah kesabaran. Kalau Anda pernah nggak merasa kemudian putus asa, sudah berjuang sedemikian rupa, kalaupun nggak jadi warga negara Indonesia, ya sudahlah, mau bilang apa? Pernah nggak ada perasaan putus asa itu? Terus terang baru-baru ini saya sudah mulai sepertinya tidak ada harapan. Sudah mentok kemana-mana, sudah coba ke sini, coba ke sana, tidak ada harapan untuk untuk masuk WNI. Mudah-mudahan kalau memang tidak berhasil, mudah-mudahan saya masih diizinkan untuk menetap. Insya Allah saya boleh diizinkan tinggal di sini untuk selamanya. Apakah sebagai WNI atau sebagai WNA, saya tidak tahu. Sedih ya dengarnya ya. Orang yang sudah melakukan banyak hal semacam ini kemudian memohon agar boleh tinggal di negeri di mana dia mengabdi dan memberikan banyak kontribusi. Tapi itulah faktanya. Tapi kalau ada sesuatu yang ingin Anda sampaikan, karena kita tidak tahu apakah orang dari Kementerian Hukum dan HAM, ya, kemudian imigrasi mendengar percakapan kita hari ini. Apa harapan Anda? Saya kira pertama kejelasan. Kalau ada persyaratan persyaratan lain yang perlu saya penuhi, kasih tahu saya supaya saya bisa berusaha untuk memenuhi persyaratan itu. Mudah-mudahan kalau ada orang yang dengar ya izinkanlah saya menjadi orang Indonesia. Kalau Mas Wahyu? Karena saya mualaf di Indonesia ya, berarti itu batin saya sudah merasa sangat terikat di Indonesia. Dan itu karena saya benar-benar percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya merasa saya menserahkan semua kepada Allah. Ini kalau ada yang di pemerintah, kalau ada yang di instansi yang bisa membantu orang seperti kami, saya harap bisa membuka hati nurani dan melihat bahwa ada banyak sekali orang yang benar-benar cinta negara ini. Maka itu tidak datang ke sini untuk mengambil kesempatan, tidak datang ke Indonesia karena tidak bisa maju di negaranya sendiri, tetapi karena cinta murni. Dan itu insya Allah kalau ada yang bisa menyaring itu memilih orang yang benar-benar membuktikan cintanya, saya merasa insya Allah satu saat akan diberikan kesempatan. Tapi selama ini memang kami merasa mungkin berdua bahwa pintu itu memang sementara ini tertutup. Tapi siapa tahu. Kita doakan ya orang-orang yang selama ini sudah membuktikan diri dalam pengabdian di negeri tercinta ini, yang sekarang lagi berjuang untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Bukan cuma Mas Wahyu dan Pak Haiwel, tetapi juga banyak orang-orang di luar sana yang masih
menunggu terbukanya pintu sehingga mereka bisa mengabdi dengan perasaan tenang, dan kalau toh akhirnya harus meninggal, meninggalnya juga dengan tenang. Terima kasih. Alina Saraswati. Iya. Jadi namamu siapa? Ini nama saya. Iya. Tapi asli nama Salim Gareva Alina Venerovna. Susah ya. Lebih baik kalau Saraswati aja. Oh, jadi lebih mudah Alina Saraswati. Yes. Dari mana? Saya dari Rusia. Rusia. Rusia ya. Iya. Sudah berapa lama di Indonesia? Saya sudah 4 tahun di Indonesia. 4 tahun. Tadi nyanyi lagu ngerti artinya apa? Pasti ngerti. Pengen Sebelumnya saya translate tahu. Oh, jadi ngerti apa yang dinyanyikan tadi ya? Pasti. Oke. Tahu mengerti. Jadi nggak enak gitu. Ya, Alina. Ya. Saya dengar Alina juga suka Indonesia. Bukan suka, cinta. Cinta. Kenapa Alina cinta Indonesia? Dari pertama kali saya ke Indonesia, saya sudah jatuh cinta sama Indonesia. Saya kerja model, dari 18 saya jalan banyak tempat ya, di Eropa, Middle East, banyak tempat di Asia. Tapi ketika saya datang ke Indonesia, ini country yang terbaik buat saya. Saya sudah lihat banyak ya. Pertama, saya suka about Indonesia, orang Indonesia. Orang Indonesia selalu senang, senyum, bercanda, dan very friendly. Orang tua tidak keberatan Alina ada di Indonesia sekarang ini? Family, Iya. keluarga. Ya, mama dan adik sudah kesini 2 kali. Oh, mereka suka? Mama suka banget, tapi adik dia nggak Kurang. suka macet. Oh, macet. Saya juga nggak usah adiknya, saya juga nggak suka macet. Saya nggak suka juga Iya. macet. Berarti kita ada kecocokan ya? Kenapa Alina suka nyanyi lagu dangdut?
Pertama kali saya datang ke sini, saya sudah ada teman orang Indonesia dan mereka tinggal di Cibubur. Terus saya ke Cibubur, lihat-lihat dan mereka putar dangdut. Ini yang pertama saya dengar dangdut dan judulnya Bang Toib. Dari pertama kali ya saya suka dangdut dan kalau saya suka joget juga dan kalau saya dengar dangdut, saya mau my body start to dance. Baik, Alina, terima kasih ya sudah mau datang di acara Ki Candy. Terima kasih Sudah juga. nyanyiin dangdut. Tapi omong-omong pengen kawin. Ya. Saya sudah 28, harus kawin. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk Alina. Terima kasih banyak. Luar biasa, Alina. Bentar di sini dulu. Dan sebagaimana biasa di akhir acara ini saya akan membagikan satu buku bagus untuk Anda semua. Buku yang akan menginspirasi judulnya Being Happy. Kiat hidup tentram dan bahagia. Dan ini akan saya bagikan satu-satu untuk Anda semua di studio. Oh, yang pertama ini memang untuk Alina. Terima kasih. Iya. Dan bagi Anda di rumah, Anda jangan khawatir, Anda bisa juga mendapatkan buku ini melalui undian di website Ki Candy. Akhir kata, semoga cinta kita pada tanah air semakin besar setelah mendengarkan tamu kita kali ini. Sampai jumpa.